fa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Sah, Iya, Paman. Iya, Paman. Paman selama ini merasakan banyak sekali kejadian aneh selama kamu tinggal di sini, Sah. Dan itu membuat Paman takut dan sadar. Selama ini Paman banyak sekali dosa-dosa. Paman tidak tahu apakah nanti Paman yang mati atau besok Paman yang mati. Paman tidak tahu sama sekali. Karena itu mungkin Paman berniat ingin bertobat, Sah. Cepatlah bertobat, Paman. Walaupun Paman cuma bisa sampai pada niat. Ya, Paman berniat. Paman akan meninggalkan semua dosa-dosa Paman. Paman janji. Paman udah lama main perempuan. Paman juga berjudi. Paman minum minuman keras. Paman juga sering menipu orang lain. Sah. Apa Paman masih bisa diampuni oleh Allah? Allah selalu mengampuni siapapun yang ingin bertobat dan berjanji nggak akan melakukan itu lagi, Paman. Paman janji. Paman akan meninggalkan semua dosa-dosa Paman. Paman akan bertobat, Sah. Paman pergi dulu ya. Paman, Iya, Sah. Ada apa lagi? Waduh, lagi asik bener Bang Oji. Nggak sholat Jumatan dulu Bang? Sholat Jumat. Sholat Jumat apaan? Bang Oji, yang namanya sholat Jumat itu hukumnya wajib, Bang. Betul Bang. Lu jangan so tau lu. Nih, gua kasih tahu. Yang namanya wajib itu makan, minum. Itu namanya wajib. Kalau lu nggak minum nggak makan, mati lo. Kayak gua nih, minum bir. Ini wajib buat gue. Karena kalau gua nggak minum bir, kepala gua pusing nih. Astagfirullahaladzim. Udah deh, kita jalan aja yuk. Ayo. Misi, Bang. Ono aja pergi, gua pikirin. Assalamualaikum Bang Oji. Kita Jumatan bareng Bang Oji. Kenapa sih lu dari tadi Jumat, sholat Jumat? Emang kagak ada sholat hari Senin? Hah? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bang Oji. Astagfirullah. Lu tuh banyak istighfar, bukan gue. Aja lu. Bang Oji. Ingat laknat Allah Bang Oji. Apa? Laknat? Apaan tuh laknat? Perasaan gue seumur hidup gue belum pernah denger yang namanya laknat. Enak nggak laknat? Hah? Gue kasih tahu sama lu. Hah? Emang menurut lu Tuhan itu ada? Jawab, ada nggak? Udah pergi sana lu. Ayah, kalau ayah seperti ini terus ayah akan mendapat laknat dari Allah, ayah. Apalagi? Ngomong apa lu? Lu sama seperti mereka. Kayak anak pesantrenan. Hah? Ayah, ayah akan berdarah-darah. Dan ayah juga akan dihina seperti binatang kotor. Ajar, atau diri.
Usir dari sini. Awas. Allah. Berikan aku hidayahmu. Aisyah! Kamu harus pindah dari rumah ini. Sekarang kamu bukan anak aku lagi. Sudah berapa kali aku sial gara-gara kamu. Kamu harus tinggal sama paman kamu. Sekarang, ayo cepat. Ayah. Ayo cepat. Siapa itu? Orangnya nih. Siapa? Si. Ci, kamu ada apa? Nggak apa-apa. Cuman mau titip aja. Nitip. Iya. Itu keponakan kamu. Ponakan. Maksudnya? Ci. Si Uci kok jadi aneh begitu ya, Bu? Iya. Gila kali, Pak. Buktinya kursi saya aja diambil. Baunya sih bau minuman yang bikin orang mabuk gitu deh, Pak. Bang Oji itu emang begitu orangnya. Perasaanku jadi udah enak begini ya. Cik. Aisyah. Apa dia datang sama si Oji tadi? Kok nggak diajak makan sekalian? Mungkin karena dia ketiduran kali, Pak. Ketiduran kok ditinggal pulang. Ya bisa aja kan gak tega bangunin. Ibunya si Latifah kemana sih? Sah, ayo bangun. Tidur sana di kamarnya Rina.
gimana? Apa sudah gila? Anak sedang sakit kok ditinggal pergi. Maafkan dia, Mas. Mungkin dia terpaksa melakukan ini. Terpaksa gimana? Mas Oji itu sampai sekarang nggak punya pekerjaan tetap. Kami hidup serba kekurangan, Mas. Sampai-sampai buat makan hari-hari aja susah. Apalagi sekarang Aisyah sakit-sakitan. Kami memang miskin. Miskin ya miskin, tapi bukan berarti meninggalkan anak begitu saja, Iva. Kami juga miskin. Bahkan kami serba kekurangan. Yang penting si Oji itu sekarang kemana? Kok nggak datang ke sini? Lihat anaknya. Saya nggak tahu dia di mana. Tadi malam dia pamit bawa Aisyah ke dokter. Tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Dasar orang tua nggak bertanggung jawab. Pinternya cuma bikin anak. Sudahlah, Mas. Sudah. Tolong. Tolong nanti kalau Aisyah sudah sembuh. Aisyah tolong dibawa ke rumah, Mas. Tolong, Mas. Sudah. Apalagi? Sudah nasib. Ya, Bu. Ya, beginilah kehidupan kita sehari-hari. Semua harus dikerahkan untuk bekerja keras. Kalau enggak, kita semua nggak bisa makan. Kalian juga nggak bisa sekolah. Saya udah siap bekerja keras, Kobi. Saya udah ngerasa beruntung sekali bisa ditampung di sini. Nah, sekarang kamu bawa kue-kue ini keliling kampung ya. Gantian sama Rina. Iya, Mi. Ya. Gue dong, Neng. Sini, dipanggil kok malah bengong. Gak usah takut, kita udah pada jinak kok. Lo cantik juga. Kok mau sih dagang kue? Dagang yang lain dong. Gampang dapat duitnya, ya nggak? Kalau nggak tahu caranya, ntar gue kenalin sama Mami Pipin. Dia pasti suka. Kamu pasti bakal laris manis. Kamu tukang jual gadis bau kencur. Anak kamu akan mendapat karma. Anak kamu juga akan dijual. Kamu tukang merayu perempuan dengan mulut manismu. Kenapa kamu nih akan orang? mendapat penyakit kotor. Kamu tukang teriak seperti anjing. Kamu tukang fitnah. Kamu akan dibunuh karena fitnah kamu yang kejam. Apa nih? Ayan kali, men. Tolong! 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 Nggak tahu nih Om. Kenapa, Mas? Tahu deh. Gak tahu pingsan sendiri, Pak. Ini kan Aisyah. Keponakan saya ini. Kalian ganggu ya? Hah? Enggak Om. Kurang ajar kamu. Mikir, ganggu keponakan saya. Sembarangan aja. Berani-beraninya kamu. Sah, bangun. Aduh, bagaimana ini? Dia sakit, Pak. Nggak tahu saya, nggak tahu. Pasti Ayan nih Pak. Ayan, Bukan, sepertinya dia kemasukan jin, Pak. masukkan jin. Ini pasti kesurupan ini Pak. Hah? Kesurupan. Waduh. Bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Jangan ke rumah sakit. Kita bawa ke orang pintar saja ya. Pak, cepat, Pak. Pak. Mbak, udah Mbak. Jangan. Udah aja Mbak. Cukup. Udahan aja deh. Sudah. Loh, kenapa? Kan ngobatinya belum selesai.
Nggak usah lagi deh, Mbak. Sudah cukup, Mbak ya. Kami mau pulang aja. Kita pulang aja. Pulang aja ya. Iya. Ya udah. Kalau mau pulang, pulang sana. Tapi bayarannya mana? Kamu dukun palsu. Kamu tukang mencabuli gadis-gadis yang dari pengobatan. Kamu penghuni kerang neraka. Allah melaknati kamu. Kurang ajar. Saya lagi berusaha mengobati kamu. Malah kamu tuduh melakukan yang bukan-bukan. Hah? Beraninya kamu menghina saya. Jangan, Mbak. Biar mampus Ini, kalian. saya bayar. Kalau dia sedang kumat, dia memang suka begitu, Mbak. Maaf. Iya, Mbak. Ya. Iya. Ini, Mbak. Ini. Sudah, Mbak. Jangan teruskan. Jangan. Ini ambil semua. Kita bayar. Ini ambil, Mbak. Ambil. Saya tidak mau ini. Iya. Ya, jangan, Mbak. Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, sebenarnya penyakit keponakan saya ini apa? Aisyah anak yang hebat. Hebat. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak lain. Kelebihan apa, Pak Ustadz? Jaga dia baik-baik. Dengarkan kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Karena itu adalah kebenaran. Di rumah kalian ada rahasia yang disimpan. Rahasia apa? Ayo tuangin lagi. Tambah. Bapak ngapain di sini, Pak? Oh, ngapain kamu di sini? Pergi. Minum. Ah, Kamu bangun jahat. Kamu pelacur. Ibu, jangan ganggu. Ibu, hentikan. Aku benci. Ibu. Pelacur kamu ya. Tuangin lagi. Tuangin. Aku benci, Bapak. Oh, Kamu bohongin lepaskan. saya. Ibu, lepaskan. Kamu bohongin saya. Bapak jahat. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Aku benci Bapak. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Ibu. Aku benci Bapak. Apa sih, Ibu banget? Aku benci. Bu, Aku bangun. benci. Astaga. Aku mimpi, Pak. Syukurlah. Aku cuma mimpi. Mimpi apa kamu? Aku jadi korban sampai dipukuli segala. Aku melihat Bapak di tempat maksiat sambil minum minuman keras, Pak. Ya, tidak mungkin aku ke tempat itu, Bu. Aku kan kerja sampai pagi. Itu hanya untuk menutupi kebutuhan keluarga kok. Aku minta maaf ya, Pak. Sudah, tidak apa-apa. Barangkali kamu terbawa sama omongan Aisyah kemarin. Apa iya ya, Pak? Kamu percaya sama aku. Aku tidak mungkin mengkhianati kamu. Ya. Maafkan aku ya, Pak. Iya. Sah.
sih, Pak? Aku lihat tadi Aisyah bangun. Gak mungkin, Pak. Dari semalam kan dia tidur terus. Pasti Bapak kecapean. Tidak mungkin. Yuk, kita tidur lagi yuk, Pak. Udah malam, Pak. Saya masih bingung, Pak Ustadz. Apa yang Pak Ustadz maksudkan tadi? Kelebihan Aisyah. Maksudnya bagaimana? Aisyah punya mata hati yang sangat peka. Dia bisa membaca rahasia orang. Yaitu, ya dia bisa melihat masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Tapi Pak Ustadz, saya ini masih bingung. Kenapa Aisyah mempunyai kelebihan seperti itu? Padahal dulunya Pak Ustadz, dia itu anak yang biasa-biasa saja. Kalau gitu, kita harus tanya langsung kepada Aisyah. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa kayak gitu. Tapi waktu nebak-nebak, saya kayak orang nggak sadar. Tapi saya seperti diceritakan apa isi hati mereka, apa yang sedang mereka pikirkan, dan apa yang akan terjadi nanti. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Coba kita tanyakan dulu latar belakang keluarganya. Apa sebenarnya yang dilakukan orang tuanya ke dia? Ayah dan ibu emang beragama Islam, tapi mereka nggak pernah sholat. Astagfirullahaladzim. Dia selalu menghina orang yang sholat. Karena itu, saya sering membacakan nasib buruknya. Dan ayah merasa terganggu dengan kemampuan saya. Dan dia sering mukulin saya. Sejak itu, ayah dan ibu merasa takut dengan sikap saya. Dan mereka ngusir saya. Mereka ngebuang saya. Bu, apa tidak sebaiknya Pak Ustadz bikinkan minuman dulu? Ya. Iya, maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya. Iya. Kamu memang pekerja keras. Kamu memang mencari uang dari pagi hingga pagi lagi. Pak Ustadz, kenapa dia, Pak Ustadz? Tapi kamu mau bilang sering apa? minum minuman keras. Aisyah, Kamu juga dengar sering aja, berjudi. Kita Kamu ambil sering hikmahnya. membeli perempuan nakal. Kamu menggauli perempuan Sah. baik-baik. Dan pada saat dia hamil, kamu tinggalkan dia. Pak Ustadz, ini bohong Pak Ustadz. Ini tidak benar sama sekali. Ini Kasihan bohong. istri kamu yang kamu hianati. Aisyah. Kasihan dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu kamu suami yang baik dan setia. Makanya hidup kamu akan selalu gelisah dan rezeki kamu nggak akan pernah lancar. Masih Jan. Halo Sri. Dari tadi loh Mas, Sri nungguin. Ah, masa? Iya. Mas, anterin Sri ke tempat kerja dong. Boleh, tapi bayarannya tetap sama kan? Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ah, masa cipika-cipiki terus? Sekali-sekali yang spesial gitu loh. Jangan khawatir deh Mas. Mas Sujono pasti dapat servis pertama. Oh iya? Iya. Boleh. Ayo. Ayo. Alah, Ayo. kamu. Sri, ada apa? Untung Mas sudah datang. Kenapa kamu? Sakit? Iya.
Ayo, saya antar ke dokter kalau kamu sakit, ya. Nggak usah, Mas. Tadi siang saya sudah ada dokter. Terus dokter bilang apa? Apa ini? Tes kehamilan, Mas. Saya positif. Apa? Kamu hamil? Iya, Mas. Saya hamil anak emas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau benar-benar kamu hamil itu pasti bukan anakku. Aku tahu kok. Selain sama aku juga, kamu juga main gila sama orang lain. Tega sekali Mas nuduh seperti itu. Sejak berhubungan dengan Mas, saya nggak pernah menjajakan diri lagi, Mas. Kamu jangan bohong. Kamu jangan bohong. Anak siapa itu? Kamu jangan bohong. Lihat saya. Lihat saya. Anak siapa itu? Hah? Anak siapa? Ini. Ayo ngaku. Hah? Ini anak Mas. Kamu juga suka jalan sama si Kader atau si Parman itu? Aku tahu gosipnya. Orang-orang pada bilang kamu jalan sama mereka berdua. Sembarangan ngaku anak saya. Itu bohong, Mas. Itu bohong. Ini anak Mas. Ini anak Mas. Macam-macam. Hah? Sembarangan. Mas. Apa? Jangan pergi apa? Itu bukan anakku. Kamu dasar curang kamu. Sembarangan. Mas. Sudah sana. Kenapa lagi di motor ah? Bensin sudah diisi. Apa lagi? Sah, nanti pulangnya naik angkot saja ya. Motornya mau dibawa ke bengkel dulu, ya? Iya, Paman. Ya, sudah. Paman, kejar angkot itu cepetan, Paman. Angkot dikejar? Ayo, Paman, cepetan, penting banget. Ini motor masih dundusan, ini motornya. Pak, berhenti sebentar, Pak. Pak, berhenti. Sebentar, berhenti. Pak, berhenti. Bapak mau ngomong dulu sama adiknya. Tenang saja. Kamu mau apa, Sah? Ada Bapak bayar. Bapak, apa Bapak udah tahu? Sebentar lagi Bapak akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Iya, saya tahu. Bapak sudah merasa waktu Bapak sudah dekat. Apa Bapak udah siap? Insya Allah Bapak siap. Apa Bapak udah punya bekal saat menghadap Allah nanti? Insya Allah. Ada apa, Pak? Apa masih ada yang mengganjal? Banyak, Neng. Anak Bapak 5. Semuanya sudah pada menikah. Tapi hidupnya tidak akur. Bapak ingin kalau sudah meninggal nanti hidup mereka itu pada akur dan saling menyayangi. Tolong sampaikan pesan Bapak ini ya, Neng. Insya Allah akan saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Neng. Pertemuan ini sangat berarti buat Bapak. Ini kartu nama Bapak, nih. Mari, Neng. Selamat jalan, Bapak.
ibu kamu. Ngomong apa kamu? Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan terhadap ibu kamu? Saya nggak kenal kamu. Kamu kenapa? Kamu tega menyiksa batin ibu kamu hanya untuk merebut harta warisannya. Padahal ibu kamu belum meninggal, tapi kamu merebut hartanya. Tolong! Tak! Cepet, tak! Lihat, Pak. Aisyah bertingkah ajaib lagi. Sebentar lagi kamu akan menjalankan siksa dunia dan akhirat. Dasar gila! Tak, cepet, tak! Tak! Ada apa, Bu? Dasar gila. Aku jangan diusir dari rumahku. Aku mau kemana? Ibu tenang saja. Kami akan membawa ibu ke panti jompo. Ibu gak mau ke panti jompo. Anak ibu pernah bilang, setelah tanda tangan surat warisan keluarga, ibu akan dirawat. Bu, dengar ya. Saya nggak pernah ngomong apa-apa sama ibu. Harta ini memang hak saya, milik saya. Peninggalan dari almarhum ayah. Ibu tahu itu. Maafin saya, Bu. Saya sudah berdosa sama ibu. Tok, antar saya ke panti jompo, Tok. Saya mau nengok ibu saya. Aduh, apa lagi nih? Mati aku. Bau busuk, bau bangkai. Bau wangi? Sah, bau wangi seperti ini kamu bilang busuk. Taruh di mana hidung kamu? Bau wangi perempuan itu hanya untuk menutupi kebusukan hatinya. Dia gampang sekali menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang mau membayar dia. Sah, apa kamu bisa melihat dosa orang lain? Astagfirullahaladzim. Sama seperti Paman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Paman. Istriku mana? Iya, Pak. Aku di sini. Jaga anak-anak Ibu. Biarkan dia menamatkan sekolahnya sampai tamat ya, Bu. Iya, Pak. Lela akan selalu ingat pesan Bapak. Paman harus cerita sama Bibi dan adik-adik. Paman nggak boleh tinggalin rahasia Paman sama mereka. Aku nggak mau membuat hati mereka terluka. Paman, kalau Paman diam, mereka akan anggap Paman membohongi mereka terus-menerus. Panggil Sri. Rumahnya di Jalan Melati. Di depannya ada kios rokok. Panggil sekarang ya.
siapa? Saya Aisyah, saya keponakannya Paman Sujono. Sekarang Paman lagi kritis, Mbak. Kritis? Kritis kenapa? Paman kecelakaan. Tadi Paman ditabrak sama mobil. Sekarang Paman pengen ketemu sama Mbak. Ayo. Iya. Tapi Mbak takut sama Mbak Laila, istri Mas Sujono. Rahasia ini nggak bisa disimpan lama-lama, Mbak. Mereka harus tahu keberadaan Mbak. Ayo. Aku punya salah sama kamu. Tidak, Pak. Bapak tidak pernah salah apa-apa. Bapak baik sekali, Pak. Bahkan terlalu baik sebagai seorang suami. Kamu keliru, Bu. Aku bukan suami yang baik. Aku selama ini mengkhianati kamu, Bu. Bapak bicara apa sih, Pak? Aku punya istri lagi selain kamu, Bu. Mungkin, Pak. Betul. Nggak mungkin. Betul. Lela nggak percaya, Pak. Punya istri lagi. Maafkan aku ya, Bu. Maafkan aku udah salah sama kamu. Apa, Pak? Assalamualaikum. Ini Mbak Sri. Dia istri keduanya Paman. Apa? Kamu pelacur! Pelacur! Kurang ajar kamu! Kamu telah merebut suami saya! Kamu pelacur! Hentikan! Hentikan! Dia pelacur, Pak Ustadz! Dia telah merebut suami saya! Saya gak ikhlas! Saya gak rela! Saya ingin membunuhnya! Saya ingin membunuhnya, Pak Ustadz! Kalau kamu membunuhnya, kamu juga akan membunuh bayi yang ada dalam kandungannya. Saya tidak peduli! Biar anak haram itu mati sekalian! Saya tidak peduli, Pak Ustadz! Astagfirullahaladzim. Setan sudah merasuki hati kamu. Kalau mereka mati dan dendam kamu sudah terbalaskan, apa kamu sudah siap kalau Allah akan membalaskan dosa kamu karena membunuh mereka? Kamu tidak hanya hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau kamu menodai hidup kamu di dunia, kamu harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kalian jangan bertengkar. Aku yang salah. Aku yang berdosa. Kalian jangan bermusuhan. Maafkan aku ya, Bu. Sri, kalian harus rukun. Ya, Pak Ustaz. Bapak ikuti saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la